Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Triananda dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Saya dan teman-teman sekelompok saya yaitu Dini Fitri dan Azah Naifa akan menjelaskan materi dari mata kuliah akuntansi biaya tentang biaya produksi. Di video ini kita tidak cuma bahas teori full costing dan variable costing, tapi juga contoh detail biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya produksi itu semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa. Secara umum ada 3 komponen biaya produksi. Yang pertama yaitu biaya bahan baku, yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung, dan yang terakhir yaitu biaya overhead pabrik. Contohnya, kain untuk baju masuk ke bahan baku, gaji tukang jahit masuk ke tenaga kerja langsung, sedangkan listrik pabrik atau penyusutan mesin itu biaya overhead. Biaya bahan baku langsung adalah biaya bahan yang bisa diidentifikasi langsung pada produk, seperti kayu untuk meja. Sedangkan bahan baku tidak langsung, misalnya lem dan paku, masuknya ke overhead pabrik. Dalam perhitungan, harga pokok bahan baku dihitung dari harga beli ditambah ongkos angkut, dikurangi potongan pembelian atau diskon tunai. Seperti di tabel contoh, harga beli 5 juta ditambah ongkos angkut 200.000 dikurang 100.000 sama dengan 5.100.000, yaitu harga pokok bahan baku. Biaya tenaga kerja langsung adalah gaji pekerja yang langsung membuat produk, misalnya penjahit atau operator mesin. Komponen gaji biasanya terdiri dari gaji pokok, tunjangan, uang lembur, lalu dikurangi potongan seperti BPJS atau PPh 21. Upah pokoknya 3 juta, ditambah tunjangannya 500, ditambah lemburnya 200, dikurang potongan 200.000, sama dengan gaji bersihnya yaitu 3.500.000. Biaya overhead pabrik adalah sebuah biaya produk selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Contohnya, listrik, gaji mandor, atau penyusutan mesin. Dalam praktik, overhead bisa dibebankan dengan tarif tertentu, misalnya per jam kerja langsung. Dengan begitu, biaya overhead bisa dialokasikan ke produk. Kalau pakai full costing, semua biaya produksi, baik tetap maupun variabel, masuk ke harga pokok. Kalau pakai variable costing, hanya biaya variabel yang dihitung. Biaya tetap langsung dibebankan sebagai biaya periodik. Jadi, bedanya ada pada cara memperlakukan biaya tetap. Format laporan HPP dimulai dari bahan baku, ditambah tenaga kerja langsung, ditambah overhead, lalu disesuaikan dengan persediaan barang dalam proses. Sedangkan di laporan laba rugi, perbedaan metode terlihat jelas. Full costing menampilkan laba kotor, sedangkan variable costing menekankan margin kontribusi. Misalnya perusahaan produksi 1000 unit, tapi hanya menjual 800 unit, biaya tetap sebesar 10 juta rupiah, dan biaya variabel sebesar 5.000 per unit. Kalau pakai full costing, laba bisa sebesar 4 juta rupiah, tapi kalau pakai variable costing, laba hanya sebesar 2 juta rupiah. Perbedaan ini karena biaya tetap diperlakukan berbeda.
Biaya produksi terdiri dari 3 komponen, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Semua komponen ini akan masuk ke laporan harga pokok produksi dan laporan laba rugi. Metode full costing cocok untuk laporan eksternal, sedangkan variable costing lebih tepat untuk analisis internal. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.